Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan yang terhormat untuk Ibu Utami selaku dosen Magister Perbanas Institute, di mana untuk mata kuliah perilaku organisasi dan pengambilan keputusan. Perkenalkan Ibu, nama saya Eva Novitasari dengan NIM 2126055. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban untuk mata kuliah perilaku organisasi dan pengambilan keputusan untuk ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan membahas terdiri dari 3 soal. Soal yang pertama di sini 3M mengapa masih eksis, lalu faktor apa yang dominan dalam learning organization yang diterapkan oleh 3M itu sendiri. Nah, yang kedua, keselarasan dalam strategi, culture, dan people terhadap 3M Innovation ini sendiri. Lalu yang ketiga, implementasi 3M terhadap PT Permodalan Nasional Madani. Nah, saya akan membahas soal yang pertama, yaitu 3M mengapa masih eksis sampai saat ini, dan faktor apa yang menjadi dominan dalam learning organization yang diterapkan oleh 3M Incorporation ini. Saya akan membahas tentang 3M Corporation Company Profile-nya. Di sini Minnesota Mining and Manufacturing Corp, yaitu 3M, didirikan pada tahun 1902, di mana 3M melaporkan pendapatan penjualan ini sebesar 16,7 miliar dolar pada tahun 2000, dan sekitar 1,5 miliar itu berasal dari penjualan produk yang diperkenalkan tahun 2000 itu sendiri. Nah, pendapatan ini berasal dari 6 segmen bisnisnya 3M. Yang pertama industrial, yang terdiri dari pita, amplas, dan berkat. Lalu ada transportasi. Transportasi ini ada grafis dan keselamatan kerja, perawatan kesehatan, yang termasuk perawatan kesehatan ini ya, peralatan medis, operasi, serta pembungkus popok yang sekali pakai. Lalu ada konsumen dan perkantoran. Lalu ada listrik dan komunikasi, dan bahan baku khusus. Nah, setelah dari company profile yang di sini saya akan menjelaskan segmen bisnis 3M yang mana tadi terdiri dari 6. Yang pertama ada transportation, lalu yang kedua ada graphics, yang ketiga ada safety, ada healthcare, consumer and office, lalu ada electro and communication, lalu ada specialty materials. Nah, seperti itu. Di sini dari 6 segmen tadi itu seluruh segmen bisnisnya mereka itu menguntungkan pada tahun 2000. Nah, 3M ini merupakan perusahaan yang mengutamakan inovasi karena entrepreneurship itu begitu dikembangkan dalam perusahaan ini sebagai perusahaan yang menerapkan strategi product differentiation. Mengapa mereka masih eksis? Karena mereka menerapkan strategi product differentiation ini dan mereka melakukan banyak sekali inovasi. Nah, karena 3M terbilang sukses juga, terbukti dari berbagai pengakuan dari majalah Amerika nih, dia itu dapat penghargaan di Amerika sebagai best corporate. Tidak luput dari 3M ini ke 6 bisnisnya itu, dan mereka menerapkan strategi business differentiation dan inovasi, di mana di sini tidak luput si 3M ini mempunyai budaya perusahaan. Nah, 3M ini telah mengembangkan budaya perusahaan yang mengembangkan kewirausahaan, di mana perusahaan membentuk berdasarkan teknologi dan pasar. Nah, selain itu 3M juga masuk dalam peringkat 3 besar versi majalah Fortune untuk inovasi produk yang lebih sering dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain kecuali Rubbermaid. Nah, pada tahun 1995, 3M ini memperoleh penghargaan National Medal of Technology, di mana penghargaan tertinggi dari pemerintah Amerika Serikat untuk inovasi. Adanya budaya yang baik, maka di situ ada kesuksesan yang tidak luput dari peranan si CEO, di mana CEO 3M Incorporated ini adalah William L. McKnight yang telah memperkenalkan kebijakan dan filosofi perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Exhibit 1.
Nah, manajemen ini percaya bahwa kekuatan 3M pada inovasi yang terus dibangun dalam perusahaannya. Nah, di sini saya akan membahas kebijakan dan filosofi yang dianut oleh 3M itu sendiri. Yang pertama ada opsi 15%, di mana di sini karyawan memiliki opsi untuk menggunakan 15% dari waktu kerja mereka dalam seminggu untuk melakukan proyek individual pilihan mereka sendiri. Nah, 3M ini juga memfokuskan terhadap karyawan-karyawan yang ingin berinovasi. Mereka tidak apa-apa nih, mereka bekerja 1 minggu itu terdiri dari 15 jam. Yang penting mereka bisa achieve target dan melakukan inovasi untuk mengembangkan produk-produknya si 3M ini sendiri. Lalu yang kedua ini peraturan 30%. 30% dari pendapatan unit bisnis berasal dari berbagai produk yang diperkenalkan dalam jangka waktu 4 tahun terakhir. Nah, bonus unit bisnis didasarkan pada seberapa sukses setiap manajer ini mencapai cita-citanya. Jadi setiap Anda sebagai karyawan 3M ini istilahnya achieve target, kalian akan mendapatkan reward atau bonus dari perusahaan. Nah, jenjang karir 2 tangga yaitu tangga teknik dan tangga manajemen, keduanya memberikan peluang yang sama sehingga memungkinkan karyawan untuk tetap fokus pada minat penelitian dan profesionalnya mereka. Lalu yang keempat ada modal awal. Pencipta produk biasanya meminta modal awal dari manajer unit bisnisnya. Nah, mereka untuk mengembangkan gagasan-gagasan produk baru, jika manajer ini menolak untuk mendanainya, maka pencipta produk dapat mengajukan gagasan ke unit bisnis lain di dalam 3M. Jadi jikalau manajer unitnya ini decline apa yang kita akan ajukan, kita jangan putus harapan. Kita bisa meminta ke unit lain untuk mendanai kita gitu. Lalu ada toleransi terhadap kegagalan. Jika usaha baru tidak berhasil, maka anggota tim dijamin akan memperoleh kembali pekerjaan mereka sebelumnya. Nah, di sini juga ada penghargaan atas keberhasilan. Ketika usaha baru tersebut mencapai target pendampingan tertentu, para anggota tim akan memperoleh kenaikan gaji, promosi, dan pengakuan. Dimana berarti di sini 3M menerapkan sistem profesionalitas, dimana jikalau kita pekerja yang mempunyai good performance, kita akan mendapatkan reward, lalu kita akan mendapatkan reward juga berupa bonus, atau kita akan jenjang karir selanjutnya seperti itu. Nah, lalu ada pengeluaran litbang. 3M mengeluarkan 6-7% dari penjualan untuk penelitian dan pengembangan, dan secara konsisten telah meningkatkan pengeluaran litbang selama 2 dekade terakhir. Lalu penelitian 3 tingkat. Laboratorium tingkat bisnis ini fokus pada pasar tertentu dengan produknya jangka pendek. Laboratorium sektor fokus pada penerapan dengan horizon waktu 3-10 tahun untuk umur hidup produk. Nah, laboratorium korporat fokus pada penelitian dasar dengan horizon waktu sampai 20 tahun. Lalu selanjutnya ada forum teknologi, di mana 3M mendukung forum formal dan informal untuk membagi pengetahuan. Nah, ilmuwan dari laboratorium yang berbeda merupakan bagian dari dewan teknik yang bertemu secara periodik untuk membahas kemajuannya dari proyek teknologi. Yang ke-10, kontak pelanggan. Ilmuwan bertemu secara teratur dengan pelanggan untuk mempelajari bagaimana mereka menggunakan produk 3M ini sendiri. Jadi, pada intinya untuk menjawab pertanyaan pertama, mengapa masih eksis si 3M Incorporation ini? Karena dari segi bisnis unit levelnya ini, 3M itu memiliki yang tadi saya bilang competitive advantage dengan memilih strategi diferensiasi. Karena idealnya ini perusahaan dengan strategi corporate merupakan memiliki sistem strategi yang bersifat vertikal. Artinya di sini setiap segmen ini diberi kewenangan untuk menentukan rencana dan strateginya masing-masing untuk kemudian dievaluasi dan disetujui oleh manajemen levelnya corporate gitu. Karena dari segi bisnis unit level ini 3M telah memiliki competitive advantage dengan memiliki strategi diferensiasi di mana karyawannya bisa secara langsung membantu mengembangkan inovasi-inovasi yang ada. Selanjutnya saya akan membahas jawaban soal nomor 2, di mana soalnya strategi culture and people mempunyai keselarasan terhadap 3M Innovation, dan apakah harus di-warning, dipertahankan, atau dikembangkan. Nah, di sini kan sebagian
dari strategi inovasi holistik perusahaan, 3M ini fokus pada pengembangan inovasi yang berbeda di luar portofolio yang saat ini dengan menggunakan sains untuk mengatasi tantangan global, meningkatkan kualitas kehidupan, dan untuk membantu menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Nah, 3M menerapkan sains untuk membuat dampak yang nyata dengan memicu kemajuan dan inovasi yang menginspirasi dalam kehidupan dan komunitas di seluruh dunia. Di Indonesia ini 3M memberikan dukungan yang berkelanjutan. Salah satunya itu dengan menyelenggarakan pendidikan sains, yaitu teknologi, teknik, dan matematika yang disingkat STEM. Karena salah satunya penyelenggaraan 3M Science Games ini merupakan sebuah kompetisi sains yang interaktif untuk memperluas pengetahuan siswa sekolah-sekolah dasar untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan minat pada sains. Kan yang kita tahu di Indonesia jarang ada anak yang suka sains sendiri. Mungkin mereka lebih suka mata pelajaran yang bersifatnya ringan karena mereka anggap sains ini kan merupakan mata pelajaran yang berat atau susah dimengerti. Lalu ada innovation, di mana innovation ini cara 3M bekerja dan mengembangkan ide setiap hari. 3M bekerja untuk memecahkan masalah dengan menerapkan kreativitas dan pengetahuan untuk membuat hidup yang lebih mudah. Nah, peneliti dan ilmuwan 3M memiliki kesempatan untuk memanfaatkan 15% waktu mereka untuk proyek yang mereka sendiri. Di mana inovasi yang diterapkan 3M ini, mereka yang tadi sudah saya jelaskan di jawaban yang pertama, mereka menunjuk para employee-nya untuk memecahkan masalahnya sendiri dan berinovasi terhadap produk-produk yang telah dikembangkan atau mereka ingin membuat inovasi baru lagi. Itu disupport oleh 3M dengan dananya, dengan fasilitas yang adanya gitu. Jadi tidak melulu mengenai adanya ide-ide dari top manajemen, tapi kita sebagai pekerja juga mempunyai ide-ide yang juga bagus dikembangkan untuk 3M. Nah, ini salah satu innovation yang diterapkan oleh 3M itu. Karena hal ini tuh dapat meningkatkan produktivitas bekerja dan mempertahankan antusiasme untuk menemukan solusi yang baru atas tantangan yang dihadapi pelanggan. Karena pada tahun 2011 3M ini membangun Customer Innovation Center atau CIC, di mana teknologi dan inovasi yang sudah dihasilkan oleh 3M selama ini bisa ditujukan secara komprehensif gitu. Dan selanjutnya ada People and Culture, di mana ini menjadi prioritas yang dasar yang lain dari 3M untuk perusahaan terus mengambil tindakan untuk mengembangkan karyawan dan memperkuat budaya kami. Nah, 3M mendukung lingkungan yang inklusif agar karyawan merasa aman, terlibat, dan bebas untuk berkreasi dan berinovasi. Karena kan di sini yang kita tahu ya, kalau misalkan selain People and Culture, 3M di Indonesia juga melakukan program berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Nah, seperti program bantuan pangan, saluran air bersih, dan terlibat dalam perbaikan altukulatur dan ekosistem yang baru. Karena 3M terus membantu membangun komunitas yang berkelanjutan melalui investasi strategis dan kelibatannya bisnis serta para karyawan 3M ini secara global dengan tujuan untuk membuat perbedaan di dunia saat ini gitu. Karena di 3M di Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai kemitraan nih, karena terpercaya dalam mendukung program inisiatif lingkungan yang memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Karena kan tahapan selanjutnya yang dibahas di sini, apakah harus dipertahankan lagi dan dikembangkan lebih baik? Ya, dengan adanya 3M ini, karena mereka ini bisa bertahan karena bertahun-tahun lamanya, karena terus menciptakan produk-produk yang mempermudah kehidupan manusia dengan mempertahankan nilai-nilai 3M, yaitu Science, Innovation, and Culture. Jadi di 3 tahap tadi harus dikembangkan lagi, tapi mereka sifatnya bukan untuk di-warning, tapi untuk dikembangkan lagi yang ada dengan lebih baik lagi.
selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3 di mana 3M ini diimplementasikan terhadap PT PNM Permodalan Nasional Madani. Nah, apa yang menjadi pembelajaran untuk PNM ini sendiri? Saya di sini akan membahas tentang company profile Permodalan Nasional Madani dulu ya Ibu. Nah, perusahaan ini itu memulai sejarahnya pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Perusahaan ini mengelola kredit yang sebelumnya bernama Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. Pada tahun 2006, melalui program kemitraan, perusahaan ini dipercaya untuk mengelola dana amanah dari sejumlah perusahaan terkemuka. Nah, pada bulan Agustus 2008, perusahaan ini meluncurkan unit layanan modal mikro atau ULAM untuk dapat memberikan pinjaman modal kepada UMKM di Indonesia. Nah, pada tahun 2015, perusahaan ini meluncurkan layanan membina ekonomi keluarga sejahtera yang disebut dengan Mekar untuk dapat memberikan pinjaman modal kepada pengusaha perempuan prasejahtera, di mana pada tahun 2021 pemerintah resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Bank Rakyat Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang pembinaan mikro. Jadi di PNM sendiri terdapat 2 produk, di mana yang pertama ada ULAM, yang pertama ada Mekar. Dua-duanya di sini sama-sama membiayai UMKM, di mana kalau ULAM ada pembiayaannya lebih dari 50 juta untuk usaha-usaha yang berupa mungkin ada jaminannya. Kalau misalkan Mekar untuk ibu-ibu prasejahtera, di mana ibu-ibu yang masih memiliki UMKM yang kecil. Nah, dari pembelajaran PNM ini sendiri, saya di sini mencetuskan 5 konsep. Yang pertama, pengembangkan kapasitas usaha online, kan dimana di pandemi ini semua apapun lini bisnis itu banyak yang mengalami pemerosotan profit, atau mereka banyak yang tutup, banyak yang rugi gitu kan, karena di pandemi ini gitu. Nah, saya di sini memberikan pengembangan kapasitas usaha online. Kalau saya lebih prefer ke pengembangan kapasitas usaha online. Karena kenapa? Karena ibu-ibu sekarang juga sudah memahami teknologi yang ada. Karena kita bisa mengajarkan mereka melalui daring seperti sekolah gitu. Kita bisa memberitahukan mereka nih misalnya setiap hari apa kita memberikan pengembangan kapasitas nih, karena kan kita tidak mungkin di masa pandemi ini mengunjungi mereka satu persatu untuk menanyakan mengapa usahanya mengalami penurunan, atau kenapa mungkin ada yang harus dikembangkan, ada yang harus membuat inovasi seperti itu. Lalu setelah pengembangan kapasitas usaha online, lalu ada pendampingan dan pelatihan usaha secara reguler dan berkelanjutan. Jadi di sini kita tidak membiayakan nasabah untuk retail atau jual putus. Kita tidak men-treatment mereka seperti mereka sudah bagian dari kita atau mereka sudah menjadi nasabah kita lalu kita tinggalkan. Jadi kita di sini harus mendampingi dan punya pelatihan usaha secara reguler dan berkesinambungan agar usaha-usaha mereka dapat berkembang lebih tinggi lagi gitu. Karena di sini meskipun mereka memiliki usaha, mereka juga butuh untuk dibimbing gitu. Gimana sih usaha yang baik ini? Bagaimana sih mereka mengembangkannya, bagaimana sih yang harus dilakukan step by stepnya untuk usaha ini berkembangnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi kita dampingi, kita support mereka juga, kita tukar pikiran, kita menanyakan mereka apa yang mereka kesulitannya misalkan dalam mereka menjalankan usahanya, apa sih faktor penyebabnya seperti itu. Lalu selanjutnya, PNM ini memberikan fasilitas bagi yang baru
yang ingin usaha dan dibiayai oleh PNM. Jadi menurut saya banyak ibu-ibu di rumah yang memang ingin mendapatkan penghasilan di luar dari mungkin suaminya bekerja seperti itu. Tapi mereka tidak punya usaha sebelumnya, atau mereka ingin berangan-angan mempunyai usaha. Kita bimbing gitu, kita tanya memang usaha yang mau dijalankan seperti apa, atau apakah usahanya mungkin banyak yang mereka punya diferensiasi dari yang lain gitu. Kita harus bimbing di situ, kita harus tanya juga, kita harus di situ kita harus bonding sama mereka. Jadi mereka memang belum punya usaha dan mereka bertanya kepada kita kalau misalkan mereka tidak punya usaha tapi mereka ingin mempunyai usaha tapi mereka belum memulainya, itu mungkin kita bisa bantu untuk membantu mereka memulai usaha juga dari awal seperti itu. Jadi tidak hanya yang dibiayai yang sudah punya usaha saja, tapi yang belum punya usaha umumnya kalau mereka mempunyai ide-ide yang inovatif, mereka mempunyai suatu diferensiasi dari yang lain, mungkin kita bisa bantu juga seperti itu. Lalu tidak hanya dilihat dari segi nasabah juga, kita juga harus melihat dari segi employee. Di sini kan banyak account officer ini merupakan lulusan dari sekolah menengah atas atau SMA. Kita di sini membantu mereka memberikan fasilitas pendidikan kepada marketingnya, kepada account officernya di sini. Jadi mungkin kita bisa bekerja sama dengan suatu universitas atau tidak memberatkan mereka bisa mendapatkan pendidikan selanjutnya tapi tidak memberatkan mereka juga seperti itu. Lalu selanjutnya melakukan CSR, Corporate Social Responsibility. Di sini Ibu, karena kebetulan saya adalah pengendalian infrastruktur di PNM, jadi saya di sini bekerja sebagai pengadaan aset-aset di PNM. Jadi hal terakhir yang saya lakukan di PNM ini untuk masalah CSR ini adalah kita membuat namanya itu ruang pintar, dimana ruang pintar ini kita taruh di PAUD atau sekolah anak-anak yang TK gitu. Kita taruh di sini ruang pintar, di mana ruangan khusus kita bangun meskipun tidak besar tapi terdiri dari buku-buku bacaan yang lengkap, lalu ada Al-Quran, lalu ada karpetnya mereka kita berikan, mejanya supaya mereka bisa belajar kita berikan seperti itu. Jadi CSR ini lebih membantu juga kepada anak-anak yang memang ingin bersekolah dengan baik tapi tidak mempunyai biaya. Kita berikan ruangan mereka untuk mereka belajar dengan nyaman seperti itu. Dan di sini CSR yang akan saya lakukan juga ada namanya Senyum Ibu, Sentra Layanan Ultra Mikro. Jadi ini masih on progress, nanti kita akan bekerja sama dengan BRI, di mana nasabah-nasabah lain ini tidak usah jauh-jauh untuk mencari PNM terdekat untuk melakukan pembiayaan. Mereka bisa melakukan unit di BRI karena kita sekarang sudah bersinergi dengan BRI seperti itu. Untuk ketiga pertanyaan sudah saya jawab Ibu. Semoga jawaban saya ini memuaskan, dan terima kasih Ibu ilmunya yang sudah diberikan kepada saya untuk mata kuliah ini. Semoga sangat amat bermanfaat, dan terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ibu.